Shangri-La, artinya Heaven on Earth atau surga dunia. Ini adalah video hari ketiga kami di Shangri-La yang syarat dengan pengalaman baru dan petualangan seru buat para tamu private tour bobo di mobil. Dari ajak om tante petualang hiking ke puncak gunung salju, nerabas banjir sampai mampir ke kantor polisi. Coba mau cari di mana lagi itinerary mampir ke kantor polisi China? Pokoknya kudu nonton sampai selesai tanpa skip-skip deh. Sebelumnya pastikan teman-teman sudah subscribe channel Bobo di Mobil dan like video ini ya. Hari ini hari Minggu, 19 Oktober 2025. Hari ke-7 private tour Bobo di Mobil keliling provinsi Yunnan di China. Pagi hari kita mulai dengan normal, sarapan di hotel. Lalu kita naik mobil untuk eksplor desa-desa dan cari makanan kampung sesuai request Om Petualang. Beberapa desa kami lewati, sambil dua om dan dua tante ngobrol santai. Di tiap desa ada stupa. Mirip banget dengan di Kannan, Kansu bagian selatan, juga di Apachou di Provinsi Sichuan, yang penduduknya pun banyak suku Tibetan. Pemandangan didominasi oleh rumah-rumah trapesium besar-besar ala Tibetan, ternak yak, bendera-bendera doa warna-warni, stupa, dan prayer wheels. Tampak juga para wisatawan yang asik berfoto dengan pakaian tradisional suku Tibet. Pemberhentian berikutnya adalah Shikha Mountain. Ayo kita ajak dua om dan dua tante muncak. Tenang aja, nggak akan kita ajak trekking kok. Ini gunungnya sangat ramah di kaki. Kita naiknya pakai cable car. Shikha dari bahasa Tibet yang artinya tempat yang dikunjungi rusa kesturi, hewan suci dalam agama Buddha Tibet. Gunung ini juga dikenal sebagai gunung dewa kekayaan atau Chaisen pertama di dunia. Karena bentuknya yang menyerupai katak emas yang adalah simbol keberuntungan. Dan memang dulunya ini adalah lokasi penambangan emas. Gunung ini lokasinya 7 km aja dari pusat kota Shangri-La, jadi dekat. Tinggi puncaknya 4.449 meter di atas permukaan laut. Dari puncak Shikha Mountain, kita bisa melihat 8 gunung suci di sekelilingnya. Asal nggak jalan kaki. Puyung, Puyung, Pakai helikopter. Puyung. Lihat sini aja. Aku shake ya. Jangan dong. Ke situ aja.
在胸膛，文化沾光芒，一路冒险闯，热血在飞扬，古老的幻想，生命有浑长，留下足迹一串串，梦想在前方。还好吗？冒险故事用传让，画下今生心中堂。Perjalanan dengan cable car one way sekitar 45 menit. Sampai atas kita langsung disambut dengan coffee shop. Jadi kita bisa jajal-jajal dulu nih. Beli mie instan, kopi, jagung rebus, telur masak teh, teh jahe, dan berbagai jajanan lainnya sambil menikmati pemandangan. Dari coffee shop, kita tinggal keluar, naik beberapa anak tangga aja. Kita bisa explore banyak susunan batu-batu khas Tibetan. Dan sampai deh kita ke puncaknya, di ketinggian 4.449 meter di atas permukaan laut. Dari sini kita bisa melihat banyak pegunungan salju di sekeliling kita. Dan di sini juga ditulis kalau ini adalah Gunung Chaisen nomor 1 di dunia. Berpetualang, rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP. Tayangan lebih seru. Berhubung altitude-nya cukup tinggi, kalau teman-teman mau naik ke sini, waspada dengan altitude sickness. Jadi bawa tabung oksigen. Begitu berasa agak pusing-pusing atau sesak nafas, langsung jangan tunda-tunda, semprot oksigen. Kalau tadi footage berangkatnya kita ambilin potongan-potongan, kali ini kita ambilin full tapi dipercepat 10 kali ya. Berpetualang, rutenya penuh tantangan. 卓越风沙，不怕路远。穿越风沙，不怕路远。每一站都有新发现，每一站都有新发现。 Tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekadar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKK. Tayangan lebih seru, salju dan gurun,
起看世界，陪你一起看世界。 melihat dunia bersama. Ini adalah terminal transitnya, jadi kita naik cable car itu 2 kali, 25 menit dan 23 menit. Kalau teman-teman mau explore Shikha Mountain, sebaiknya berangkatnya pagi, karena pada saat naik, matahari ada di belakang kita. Di atas bisa istirahat, makan siang, lihat-lihat, lewat tengah hari baru turun. Jangan datang sore-sore, karena nanti foto-fotonya kurang bagus, bakalan silau ngelawan matahari. Yang di bawah itu sudah tourist centernya dan di depannya langsung adalah tempat parkir. Jadi jalannya literally cuma dari coffee shop sampai ke puncaknya aja, berapa puluh anak tangga aja. Sekarang kita akan ke destinasi berikutnya yaitu Napa High atau Danau Napa. Ini adalah danau musiman, jadi danau di musim panas dan musim gugur aja. Kalau musim dingin dan musim semi, danau ini berubah menjadi rawa-rawa dan padang rumput. Danau ini kelilingnya 40 km aja, jadi bisa dikelilingi dengan mobil kurang lebih 1 jam, atau sewa sepeda, tapi siapin waktu 3-4 jam kalau sewa sepeda. Rutenya relatif datar, dan pemandangannya luar biasa indah. Banyak banget turis domestik yang foto-foto dengan menyewa baju khas Tibetan, karena selain danaunya yang cantik, dikasih juga spot-spot cantik untuk berfoto. Kalau mau lebih epic lagi fotonya, jangan hanya sekedar sewa baju tradisional Tibet, tapi naik kuda juga. Nih ada spot foto lagi, ada stupa, ada bendera doa warna-warni. Kalau Om dan Tante petualang, pastinya nggak bakalan kita ajak kelilingan pakai sepeda 3-4 jam ya. Kita ajak nongkrong aja di coffee shop cantik, sambil ngeliatin pemandangan danau. Banyak mbeknya tuh, antri lagi. Kita ajak Om Tante petualang nongkrong dulu yuk guys di tepi danau. Sebenarnya kita bisa duduk di luar outdoor, cuma anginnya lumayan besar dan cukup menusuk dinginnya. Jadi kita pindah ke indoor yuk. Nah kalau duduk di dalam ruangan anginnya nggak terlalu terasa. Puas nongkrong-nongkrong cantik, kita mau lanjutkan perjalanan kita untuk mengelilingi Danau Napa. Loh kok banyak yang berhenti, ada apa ini? Wah, rupanya jalannya tergenang guys, jadi air dari danaunya meluap ke jalan. Tapi kita kan udah biasa banjir ya di Jakarta, gak takut. Gas gak nih guys? Gas lah ya. Tengah paling tinggi udah. Tapi ini aman. Ini nggak berapa dalam. Nggak dalam ini mah. Buat orang Jakarta kita udah biasa banjir, mah ini cetek. Asal jangan digas. Ini mobil kan tinggi. Pelan-pelan ya. Iya, aman dear. Pelan aja. Ini kan sebetulnya yang Apa bunyi apa? jeep ini. Jeep. Bunyi apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mobilnya. Cuekin aja, cuekin. Ini tandanya air meluap. Iya, masih dia jalan mau maju kan, ngapain dia di situ? Tunggu surut. Ya lo ya, lu orang. Bahap masih Jalan jauh bannya. pelan-pelan aja, Vin. Lo mobil yang hitam ini dia di depan. Oh itu dalam. Oh, itu dalam loh. Oh, Dalam. oh my god. Nggak bisa loh, Om. Nggak bisa. Tapi Nggak bisa, Om. aduh, mana gimana itu Mundur, truknya? Mundur. Nggak bisa. Dia putar balik. Oh, kedalaman itu. Itu truknya. Itu truk udah sedalam itu. Oh my god. Gimana mundurnya? Awas. Ternyata banjirnya lumayan dalam guys, jadi kami putuskan untuk mundur. Tapi mobil van silver yang di depan kita memutuskan untuk si gas putih mogok melaju itu. terus. Udah nggak gerak dia. Dia lebih tinggi daripada kita loh. Jadi dia hantam jalan. Itu si Iveco yang tadi ngebut udah stuck dia. Udah nggak bisa jalan ya. Nggak bisa tuh, dia stuck di sana. Karena stuck lagi mundur. Itu yang banyak penumpangnya tadi dia ngebut. Iya. Ya kasihan hal ini. Rencana untuk mengitari satu putaran Danau Napa gagal guys. Tapi sebenarnya Om Tante petualang happy sekali. Mereka excited dan ngerasa seru juga ada banjir-banjir kayak tadi.
Sekarang sudah lumayan sore juga dan udah mulai lapar juga. Jadi kami putuskan untuk kembali aja ke Shangri-La Ancient City. Kita akan cari makan di sana. Perjalanan kembali melewati kampung-kampung. Dengan mobil yang begitu nyaman, pernya empuk, AC-nya adem, lagunya mendayu-dayu. Om dan Tante Petualang pun semuanya terlelap. Mungkin rada capek juga kali ya, tadi abis diajak muncak. Tiba-tiba ada yang membangunkan mereka dari mimpi indah. Ini nih, sopir Titi. Si taksi online main tabrak kita aja dari sebelah kiri. Penyok deh, baret deh. Kita tunggu Pak Polisi datang dulu ya. Kalau dari posisinya sebenarnya udah kelihatan jelas banget dia yang nabrak. Tapi dia merepet terus. Dia bilang dia yang bener, Alvin yang salah. Jadi ya sudah, kita tunggu Pak Polisi datang aja. Kita sih nggak lihat dia lagi lampu merah apalagi lampu hijau. Tapi harusnya mau hijau kek mau merah kek, dia jangan nabrak kita dong. Mau dia hijau juga jangan nabrak dong, ada mobil segini gede di depan dia. Untungnya nggak lama kemudian Pak Polisi pun datang. Udah merepet terus dia bilang Alvin tuh lagi lampu merah dia jalan terus. Si Pak Polisi udah lihat posisi kayak gini, sebenarnya dia udah tahu siapa salah. Tapi ya udah, dia foto-foto video-video dulu. Terus dia suruh kita berdua, kedua pihak, ke kantor polisi. Di sini Pak Polisi belum menentukan siapa pihak yang benar, siapa pihak yang salah. Mungkin lihat-lihat situasi juga ya, si ibu itu masih merepet terus, masih emosi. Nah, ini kejadiannya pas banget kebetulan di depannya Ancient City. Jadi aku tawarin ke Om dan Tante Petualang, apa mau turun duluan, cari makan dulu di Shangri-La Ancient City? Nggak ada yang mau, ternyata pada excited. Aduh, kemarin si Tante Petualang sudah inspeksi MBG untuk anak sekolah di China. Sekarang Tante Petualang mau inspeksi kantor polisi di China. Wah, kapan lagi ke kantor polisi di China, ya kan? Jadi rame-rame deh kita menuju kantor polisi guys. Baru jalan berapa meter, kita ketemu lagi ada yang sundul-sundulan. Dan dihandle oleh Pak Polisi yang sama. Kesian deh Pak Polisi, hari Minggu-Minggu mustinya family time, banyak kasus. Sampai kita di kantor polisi lalu lintas. Yang sundulan sama kita udah nyampe juga, terus yang tadi kita papasan di jalan saling sundul-sundulan juga sudah sampai. Supaya nggak kelamaan di kantor polisi, akhirnya Lucy bawa Om Tante Petualang balik duluan ke Ancient City dan kita cari makan malam. Setelah itu kita bantu Om dan Tante Petualang pindah kamar, karena kamar mereka sebenarnya gede banget, cumanya kasurnya masih kasur jadul, rada keras, jadi mau yang empuk. Hari ini quite a long day, tapi yang jelas Om Tante pada senang dapat pengalaman baru dan seru, pastinya nggak terlupakan. Semoga ini jadi one of the best moments in their life ya. Besok kita akan meninggalkan Shangri-La dan bergerak lebih ke utara lagi menuju Meili Xueshan. Stay tuned, see you tomorrow. Stay happy and healthy.